Halo Prof. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sedang apa Prof? Ini lagi rapi-rapi tanaman, mengagumi tanaman ini luar biasa depan apa ya, luar biasa. Kita tumbuh di berbagai macam media. Ya gimana nih? Apa yang bisa dibantu? Prof, hari ini kita akan menjawab nih pertanyaan sahabat-sahabat kita yang sudah ada di kolom komentar kemarin. Oke. Saya mungkin sambil duduk ya. Ya, silahkan ya. Prof. Kita relax ya. Prof, ini ada pertanyaan nih. Ada saudari kita yang selama ini bertemu dengan laki-laki kok seperti Fir'aun semua. Oh, subhanallah. Itu gimana nih Prof, kok ketemunya sama laki-laki yang seperti itu? Subhanallah. Nah, menurut Profesor nih, lelaki yang kurang baik atau yang sebaiknya kita hindari, itu laki-laki yang seperti apa ciri-cirinya? Oh, oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa memberikan masukan kepada saudari-saudari semua. Khususnya yang tadi subhanallah ketemunya laki-laki yang masih seperti Firaun. Tapi percayalah bahwa Allah mengirimkan dia karena supaya Anda mempunyai pengalaman sehingga bisa memilih yang terbaik. Amin. Oke, yang pertama tentu adalah bagaimana kita tahu mengenai nantinya dia bisa pegang amanah apa tidak. Dari mana itu bisa kita telusuri? Yang pertama adalah apakah dia taat pada Tuhannya apa tidak. Bagaimana dia bisa taat kepada Anda, bagaimana dia bisa memegang amanah kepada Anda kalau dia tidak taat pada Tuhannya. Tapi insya Allah yang taat pada Tuhannya, dia akan menjaga amanah baik di depan Anda maupun tidak di depan Anda. Nomor satu. Nomor dua adalah bahwa kita lihat akhlaknya. Bukan hanya akhlak kepada Anda atau kepada orang tua atau pada saudara-saudara Anda. Karena insya Allah pasti baik. Kenapa? Karena dia sedang jadi burung merak ya, menampilkan yang terbaik. Tapi lihatlah ketika dia di luar misalkan, dengan yang sederhana-sederhana saja. Akhlaknya terhadap orang-orang kecil, mungkin yang meminta-minta di pinggir jalan. Dengarlah apa statementnya. Apalagi yang spontan ini biasanya menggambarkan isi hati. Ya, Anda lihat kira-kira bagaimana kira-kira budi pekertinya. Pilih yang baik. Kalau tidak baik, hati-hati. Yang ketiga ini penting sekali ini buat wanita. Adalah bukan laki-laki mata keranjang. Biasanya saya lihat ya, wanita walaupun tahu itu laki-laki itu mata keranjang, mau. Kenapa? Ya, karena pertama biasanya yang mata keranjang ya good looking, pintar dalam mengambil hati. Tapi ketika Anda sudah tahu track recordnya, itu pun kebanyakan masih mau. Kira-kira tahu nggak rahasianya kenapa? Karena ada rasa bila Anda tidak ikut disukai, Anda merasa tidak selevel dengan yang lain. Itu kuncinya. Padahal sebenarnya Anda tahu bahwa itu bukan hal yang benar. Anda tidak selevel karena justru ketika dia tidak memilih Anda, dialah yang nggak selevel dengan Anda. Oke. Yang ketiga, temperamen. Kalau sedikit-sedikit saja dia udah temperamen sama Anda, bagaimana nanti dalam perjalanan rumah tangga? Kebayang nggak? Sekian tahun ke depan. Ketika di awal saja sudah menunjukkan sikap yang temperamen, sedikit hal membuat temperamen yang tidak bagus. Oke, ini menurut saya tidak begitu baik. Yang kelima adalah pelit ya. Bagaimana seorang laki-laki itu pelit sekali pada Anda misalnya. Nanti suatu saat ketika menikahkan dia sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah buat keluarganya, yang mana dia harus menafkahi kepada keluarganya. Kalau sikap itu ada, yakinlah roda rumah tangga tidak akan happy. Karena sebenarnya dia harus memberikannya dengan lega dan tidak terlalu banyak harus tahu kemana. Yang penting sebaliknya juga, saudari nanti harus pegang amanah, apa yang diberikan jaga dengan baik dan lakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang paling penting. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya.
Untuk saudari-saudari yang lain yang ada pertanyaan, silahkan ditanya, diisi kolom komentarnya. Insya Allah pada berbagai kesempatan saya akan mencoba menjawabnya. Untuk saudari kita yang selalu menemui laki-laki seperti Fir'aun, tetap semangat. Sekali lagi bahwa apa yang Anda temui adalah dalam rangka untuk mendapatkan yang terbaik, karena Anda sudah mempunyai referensi yang tidak baik. Oleh karena itu, saya doakan kepada Anda, semoga Allah berikan kemudahan yang semudah-mudahnya untuk mendapatkan laki-laki yang terbaik dalam hidup Anda. Dan jagalah diri Anda juga lebih baik, insya Allah akan mendapatkan laki-laki yang terbaik. Terima kasih, Prof.